Fahri nggak pakai baju. Pakai baju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ayo, Fahri. Halo guys. Hari ini kita belajar agama. Ya, hati-hati di bawah ada Ya. Sekarang sebelum mulai belajar, kita doa dulu, istighfar dulu. Duduk sini. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa. Salat Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita belajar. Doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minal muslimin. Amin. Oke guys, kali ini tugasnya menyusun gambar ini, kemudian dibikin cerita dari gambar ini. Sekarang gambar ini posisinya acak, dimulai dari 1, 2, 3, 4. Nah kemudian disusun agar cocok. Nah sini ada keterangan, di sini ada bacaan Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Yang ini minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Ini ada gambar jin bertanduk. Kemudian ada gambar manusia rambut putih berkerut, hidungnya runcing. Kemudian ada kukunya panjang. Ini sepertinya penyihir. Jadi manusia yang jahat. Ini ada clue-nya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Jadi kemudian ini ada gambar dia selesai sholat kemudian berdoa. Nah sekarang kita akan susun, kemudian dibikin sebuah cerita yang singkat dan menarik. Oke guys. Lagi azan zuhur, kita stop dulu sebentar. Sekarang kita urutkan gambarnya. Oke, dari ini saya kasih cerita. Pertama, ini ada gambar. Coba di deskripsi, ada gambar apa? Gambarnya. Di sini Di nomor 1, gambarnya ada apa? ada orang ya. Joni, kata Joni. Namanya Joni ya. Terus lagi apa di sini? Dia itu lagi Sini deket dong. dia itu lagi Berdoa, yang betul ini. berdoa ya dari gangguan jin Setan, dan setan dan manusia yang dan jahat. manusia yang jahat. Nah, nomor 1 ada tulisan bahasa Arab. Ini surat An-Nas ini. Jadi minal jinnati wan nas. Artinya minal jinnati dari jin wan nas dan manusia. Minal jinnati wan nas, dari maksudnya itu dari gangguan jin dan manusia. Nah, ini ada gambar merah ya, jinnya. Kemudian gambar kedua. Gambar kedua dia lagi berdoa, cuman dengan meja yang sama, cuman nggak ada jin. ya. Jadi yang dibaca dia Joni di gambar 2 apa? Qul a'udzu birabbin nas. Apa? Qul a'udzu birabbin nas. Zubirabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Qul, katakanlah a'udzu, aku berlindung birabbi, dari Tuhan an-nas, dari Tuhannya manusia. Aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, yang ketiga gambar apa? Yang ketiga gambar penyihir. Ciri-cirinya apa kalau dia kok dibilang penyihir? Yaitu rambutnya putih dan kukunya panjang, hidungnya panjang ya, dan ada kerutan, berarti dia udah tua ya. Berarti nenek sihir. Iya. Nenek sihir. Nah, berarti kalau nenek sihir manusia atau jin? Kalau manusia. Cuma manusia yang Jahat. Jadi ada gangguan manusia. Kan di ayat surat An-Nas itu surat untuk berlindung dari gangguan kejahatan jin dan manusia. Ada nggak manusia yang jahat?
Ada penyihir. Seperti apa contohnya? Kayak penyihir. Dia jahatnya seperti apa? Jahatnya seperti apa? Jahatnya itu dia itu ya menyakiti orang pakai ilmu-ilmu sihir ya? ya ilmu hitam. Ilmu hitam itu ilmu dari Setan. dari setan ya. Jadi dia menyakiti orang sehingga orang bisa menderita ya, atau bahkan bisa meninggal. Nah, ada juga contoh manusia yang jahat apa? Seorang yang suka mukul orang lain Ya ya. kayak pembuli. Pembuli ya. Sampai kayak apa? Kayak pembuli dan Bulinya gimana? biasanya bulinya di sekolah gitu. Bilang apa? Ya dia itu yang ngejek gitu. Ngejek teman. Ya dan juga dia itu ya sering ya itu mukulin terus. Itu manusia yang Jahat. jahat. Nggak boleh begitu ya. Jadi surat An-Nas itu surat, salah satu faedah atau fadilahnya adalah melindungi kita manusia dari gangguan setan dan juga manusia yang jahat. Dari gangguan jin dan manusia. Dan juga dari gangguan setan. Ya. Jadi setan itu ada di kalangan jin yang tidak terlihat ini dan ada di kalangan manusia. Nah, dari gangguan jin dan manusia. Tentunya itu setan yang mengganggu ya. Nah, sekarang yang keempat gambar apa? Yang keempat Joni lagi sholat. Dia sholat terus tangannya gimana? Berdoa. Jadi dia berdoa minta apa ke Allah? Kira-kira minta apa? Dari gambar yang sepertinya dia itu pengen masuk surga. Terus? Dan dia itu pengen jadi soleh. Yang ketiga, dia berdoa agar berlindung dari penyihir. Terus? Dan juga setan. Dan setan itu di kalangan jin ya. Dan manusia. Jin dan manusia. Nah, jadi urutan yang bagus itu seperti apa? Ini kan tidak berurut nih gambarnya. Sekarang kita urutkan. Setelah kita urutkan, nanti baru kita buat kalimat yang sederhana. Gambar pertama gambar mana dulu? Gambar yang pertama kayaknya yang itu tuh, yang kedua tuh. Yang kedua. Kalau menurut ayah, gambar yang pertama itu adalah yang lagi sholat. Ya, selesai sholat dia berdoa kepada Allah. Tadi katanya doa supaya masuk surga, kata Fari. Terus supaya dia jadi anak yang soleh ya. Nah, yang ketiga supaya Allah melindungi dia dari gangguan atau kejahatan dari mana? Dari manusia dan setan dan juga jin. Ya, dari gangguan manusia dan jin di surat An-Nas itu. Nah, kemudian selesai dia sholat, amin gitu kan, dia lipat sajadah, kemudian dia jalan ke meja makan mungkin. Pada saat dia mau jalan ke meja makan, tiba-tiba di tempat lain muncul penyihir. Pakai ilmu hitam itu, ada warna biru-biru tuh badannya. Ingin disantet dia dari jauh. Kemudian dia merasakan sesuatu yang tidak enak. Langsung masuk gambar yang ketiga. Langsung dia baca surat An-Nas. Dibacanya, setelah baca itu ada ayat yang dia bacanya, Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Penyihir tadi itu pas mau disihir, tidak bisa. Karena dia baca surat An-Nas. Karena artinya apa? Katakanlah aku berlindung dari Tuhannya manusia. Penyihir manusia apa bukan? Bukan. Penyihir manusia apa bukan? Manusia. Manusia kan? Cuma manusia yang jahat. Pas dia mau sihir, mau santet, terpental dia. Karena Allah melindungi anak ini, si Joni ini. Karena dia membaca Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Karena penyihir adalah manusia. Serangan yang pertama gagal. Penyihir masuk, dia pas dia selesai membaca itu, penyihirnya terpental. Kemudian dia mau makan lagi, atau bukan mau makan. Selanjutnya
Dia baca doa, tiba-tiba muncul jin. Setan ada tanduk itu warna merah. Di belakang atau dindingnya. Kemudian dia baca minal jinnati wan nas, dari gangguan jin dan manusia. Tiba-tiba jinnya terpental. Panas gitu. Nah, minal jinnati wan nas. Nah, itu urutannya 1, 2, 3, 4 gitu. Kalau menurut ayah seperti itu ya. Jadi ceritanya begini kita bikin. Gambar pertama ceritanya Joni selesai sholat kemudian berdoa. Joni berdoa agar masuk surga dan menjadi anak yang soleh. Soleha. Tambahan satu lagi. Joni berdoa agar orang tuanya dan dia masuk surga. Terus Joni menjadi anak yang soleh dan dilindungi dari kejahatan penyihir dan jin. Ya, kejahatan manusia dan jin. Kemudian masuk gambar kedua, tiba-tiba seorang penyihir ingin menyihir Joni dari jarak jauh. Kemudian Joni pun membaca ayat An-Nas, surat An-Nas yang bunyinya Qul a'udzu birabbin nas. Maka penyihirnya pun kalah. Kemudian dia membaca ayat lagi minal jinnati wan nas, dari gangguan jin dan manusia. Langsung kalah. Jadi urutannya 1, 2, 3, 4 gitu. Gimana, setuju? Atau Fari punya jawabannya lain? Boleh, kalau Fari punya jawabannya lain boleh. Gimana urutannya? Kalau salah ya nggak apa-apa kalau ya salah. Menurut Fari gimana? Menurut Fari gimana urutannya? Kayak gimana ya? Atau udah pas seperti itu? Jadi urutannya dari sini dulu, baru sini, baru sini, baru sini. Kayak yang pertama itu penyihirnya dan dia langsung baca ayatnya. Nomor 2. Dan apa ya? Ya, baca ini. Minal jinnati wan nas, ada jin. Kemudian yang terakhir? Yang terakhir gambar yang mana? Yang terakhir gambar yang mana ya? Penyihirnya tadi dia kan ini, baca. 1, 2, 3. Jadi berarti kalau ini, berarti ini dong terakhir. Ya, betul gitu. Kayaknya, baru habis itu dia sholat gitu. Oh, berarti sholatnya terakhir ya. Kalau ayah sholatnya yang pertama. Jadi mau yang mana? Yang ayah aja. Enggak, terserah. Yang Fani aja boleh. Gak ada masalah. Jadi. Ya betul. Kalau ayah sih boleh, benar ini. 1, penyihir. Kedua, dia baca dari gangguan penyihir atau manusia yang jahat. Kemudian baca dari gangguan jin. Setelah dia baca ini semua, kemudian dia sholat. Dia minta kepada Allah agar dilindungi dari jin dan manusia. Kalau menurut ayah sih ini dulu ya. Setelah dia sholat, dia doa. Kemudian dia ini. Udah yang ini dulu ya, 1 ya. Oke, mana pensilnya? Oke guys, urutan gambarnya 4, 3, 2, 1. Nah, sekarang mana buku ayah? Ambil buku ayah. Oh iya, buku ayah. Ini. Buku agama itu. Ini udah. Oke, ini buku ayah, buku coret-coret. Tanggal 25 bulan 8 2300. Ayah. Nah, jadi gini tulisnya Fari. Urutan gambar apa ya? Urutan gambar dan ceritanya. Perhatikan nih. Bacanya apa ya? Urutan gambar
dan ceritanya. Tuh ayat tuh langsung ayat pikir, langsung ayat tulis. Fahri kalau udah bisa gitu pikir bisa tulis sendiri. Nah, pertama gambar 4. Gambar 4. Gimana kalimatnya? Namanya siapa? Nah, kalimatnya gimana? Joni lagi sholat. Sudah selesai sholat. Nah, Joni udah selesai sholat. Buktinya dia lagi doa. Biasanya kan doa itu setelah sholat. Joni selesai sholat. Dia baca ayat. Dia berdoa. Ya, dia berdoa kepada Allah agar berlindung agar dilindungi dari setan, dari kejahatan manusia dan jin dan kejahatan jin dan manusia. Ya, dan setan juga. Setan itu bisa berasal dari jin dan manusia. Artinya manusia yang jahat banget itu setan itu. Jahat banget, bahkan itu jadi dajjal. Nah, di jin juga ada yang jahatnya, itulah setan juga itu. Jadi setan itu sebuah ya makhluk juga, tapi tidak terlihat oleh manusia. Cuma perilakunya jahat. Jadi kalau kita katakan kejahatan dari jin dan manusia, dua makhluk ini ada setannya. Manusia ada setannya, jin juga ada setannya. Ya, jin itu macam-macam bentuknya. Ada yang bertanduk, ada yang kepalanya, badannya sampai sini manusia, badan bawahnya ular, ada yang mukanya kayak macam-macam. Tapi ya, itu yang bertanduk, yang kayak itu kamu gitu. Apa? Yang itu tuh, yang punya tanduk melengkung di sini. Lucifer. Iya. Ya, kalau Lucifer itu istilahnya iblis, itu bahasa bukan bahasa Indonesia, itu bahasa dari Inggris lah, ya lebih kurang gitu. Lucifer rajanya setan, yaitu iblis. Nah, di Islam ada iblis. Iblis itu adalah golongan jin. Dia dulu baik tapi dikutuk sama Allah jadi jelek, kemudian jadi jahat. Dia akhirnya menggoda manusia sampai hari kiamat nanti. Gitu. Dia nanti masuk neraka. Karena apa? Banyak manusia yang dicerumuskan yang menjadi jahat gitu. Rajanya setan. Jadi setan itu ada di jin dan ada di manusia. Ya. Jadi gambar 4 itu Joni apa? Joni, jadi tulisannya J-O. Perhatikan yang nulis. Joni J-O-N-I berdoa kepada Allah Joni berdoa kepada Allah mana penghapus? Ada penghapusnya? Nih, kalimatnya gini aja. Selesai sholat. Ya kan selesai sholat ya kan? Selesai sholat. Fahri nanti ini dilangkau ya. Selesai. Tapi aku ikutin ayah aja. Boleh. Selesai sholat. Joni berdoa kepada Allah agar dilindungi, agar apa? Agar dilindungi dari sihir dan dari kejahatan.
Melindungi dari kejahatan jin apa? Jin Dan apa? Jin dan penyihir manusia. Dari kejahatan jin manusia. Jadi jin dan manusia itu ada yang jahat. Nah, sifat yang jahat itu disebut dengan setan. Pokoknya mau minum. Oh iya, udah minum dulu. Ya, habis ya. Nah, gambar ketiga apa kalimatnya? Gambar ketiga, dari jarak jauh ada seorang penyihir yang ingin ada seorang penyihir ada seorang penyihir yang ingin penyihir menyantet. ya yang ingin panjang itu bahasa kurang bagus, yang ingin menyakiti dengan ilmu sihirnya gitu ya. Iya. Yang ingin menyakiti dengan dengan apa? Dengan ilmu hitamnya. Nah, boleh. Dengan ilmu hitamnya. Berarti ilmunya ilmu hitam dong. Iya. Warna hitam. Bukan warna hitam, tapi ilmu jahat gitu. Kan hitam itu selalu disimbolkan dengan sebuah kegelapan, kejahatan. Gitu. Nah, gambar kedua. Nah, si Joni gimana? Ke depan. Gambar kedua, si Joni terus membaca ayat ayat An-Nas, qul a'udzu birabbinas. Joni membaca surat An-Nas. Surat An-Nas. Saya membaca surat An-Nas ayat pertama. Ayat ke-1 ke strip 1. Yang artinya aku katakanlah yang artinya apa? Katakanlah a'udzu birabbin nas. Katakanlah
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbin nas. Fahri hafal enggak surah An-Nas? Sudah hafal kan? Qul a'udzu birabbin nas. Sini aja ke depan. Malikin nas, ilahin nas. Baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oke. Qul a'udzu birabbin nas artinya katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Katakanlah aku berlindung kepada apa? Kepada Apa tadi yang ayah baca? Tuhan manusia. Tuhannya manusia. Gambar ke berapa nih? Gambar itu kan udah keempat ya? Yang terakhir. Nah, yang ke-1 Joni membaca surat An-Nas ayat ke-1 yang artinya katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya. Aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Nah, Tuhannya manusia. Kemudian Kemudian gambar yang ke-1. Gambar ke-1. Apa kalimatnya? Gambar Joni membaca minal jinnati wan nas. Ayatnya mana itu? Qul a'udzu birabbin nas ayat pertama. Malikin nas ayat kedua. Ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. minal jinnati. Ini tulisannya minal jinnati wan nas. Ayat keberapa? Yang terakhir. Ayat berapa itu? Ke-6. Iya. Joni membaca surat An-Nas. Surat An-Nas ayat ke-6 yang artinya dari golongan jin dan manusia.
Maka penyihir dan ayo selanjutnya gimana? Maka Dengan membaca ayat itu, dengan membaca ayat An-Nas, penyihir dan jin terhindar. dengan membaca surat An-Nas, Joni pun terlindungi dari dari gangguan gangguan penyihir dan jin. Oke. Setelah aja ya. Setelah membaca surat An-Nas, Joni dilindungi dari apa? Dari Kejahatan penyihir dan jin. Kejahatan penyihir dan jin. Nah, jadi ini urutannya, ini angka 1, ini 2, 3, 4. Nih, nanti ditulis ya. Nah, ini selanjutnya. Nih. Sini. Oke, tugas selanjutnya menulis surat An-Nas. Tulisan Arabnya ini ya. Tulis surat An-Nas. Tulisan Arabnya. Nih. Ini Joni yang tadi. Saya bacakan ya biar cepat. Amati dan sebutkan hal yang dapat diteladani dari gambar ini. Tulislah huruf hijaiyah yang terputus menjadi huruf bersambung seperti contoh di bawah ini. Tapi ini suruh diamati. Gambar seperti ini, gambar sedang apa sih dia? Ayo, Joni. Katanya amati dan sebutkan hal yang dapat diteladani dari gambar ini. Ini teladan itu yang dicontoh. Ayo, kira-kira apa gambarnya? Gambarnya Joni lagi menulis surat An-Nas. Iya, pintar. Oke, kata Fari, gambar yang ini guys. Kata Fari. Apa? Sini. Joni lagi menulis surat An-Nas. Joni lagi menulis surat An-Nas. Oke. Joni gimana ya tulisannya ini? Ini yang huruf ini D. Kayak tadi itu apa ya?
Oh iya, gambar 25 menulis surat An-Nas. Oh iya, gambar. Gambar 2.5. Gambar 2.5. Joni gimana? Joni lagi menulis surat An-Nas. Joni sedang menulis surat An-Nas. Oke, sekarang yang ketiga. Ini kan yang pertama nih. Ini tugas yang pertama. 1, 2, 3. Kok 3? Iya, 3 nih. Yang ketiga, tulislah huruf hijaiyah. Ini huruf hijaiyah yang terputus menjadi huruf bersambung seperti contoh di bawah ini. Nah, perhatikan, duduk. Ya. Pertama, di sini dibikin tabel kolom jawaban. Nanti penggaris ya. Digaris. Ada 4 ya. Huruf bersambung. Huruf bersambung. Huruf terputus. Huruf dimuat-muatin. Terputus. Ya, nggak muat ya. Nah, nih. Ini ayah bikin sampai ke sini aja ya. Ini Fari, perhatikan. Qul. Maka kalau disambung begini, ayo duduk. Kalau hurufnya terputus, maka ya kalau bersambung itu seperti ini. Ya, ini terputus. Disambung berarti duduk yang baik. Nih, perhatikan. Qul, sambung. La. Ini huruf U kayak gini tandanya. Kalau L tekan, qul ditekan kan, L. Berarti tanda matinya gini, huruf matinya nih. Nih bulat. Nah, ini ditulis bagaimana tulisan bacanya? Qul, berarti ejanya gimana? Qul, bukan K, tapi Q. Qul. Q. Kok bisa Q? Huruf Q. Kenapa? Ya karena K, kul. Sementara ini Qaf. Qaf. Ko. 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 Kalau K, K. K. Nggak sampai ke sini K. Jadi kalau huruf Ko, kul, maka huruf Q. 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 Nah, berarti sama kan sampai sini kan? Berarti ya kul. Kul. K-U. K-U. Q-U. Ada qul. L. Qul. Udah gini. Qul. Nah, itu udah ya tulisan jawabannya tuh. Nah, selanjutnya A. Nih ada hamzah kecil di atasnya. Cek. Kalau A baris atasnya gimana? Gini kan? A. Ini huruf apa nih? Hamzah. Enggak, hamzah tuh kecil gini. Dari hapus. Nih, lihat nih. Ini loh. Ini hamzah.
Tapi yang gini ini huruf apa? Ayo ingat. Ko. Bukan, kho yang ada titik. Ada titik, kho. Ko. Ain. Ain. A. Ain. 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 Ini kho. 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 Ini huruf apa? Ini ada huruf U. Itu air nyala ya? Siapa nyalain sih? Coba tutup. Ini wow. Huruf wow. Wow mati, tanda bulat mati. Terus ada huruf apa? Da. Da. Kalau ada tanda baca gini bacanya? Da. Ya, ini za. Tapi kalau ada tanda baca ini bacanya apa? Kayak gini nih, ada tanda baca kayak gini. Ko ada baca tanda ini. Ko. Jadi huruf U dia. Ko. Ini sama kan? Ko. Sama kan? Jadi bacanya? Ko. Ini loh, yang ini udah. Ini contoh aja tadi. Ini. Huruf apa ini? Kok nggak ada tanda baca? Huruf apa? Da. Nah, terus ada kasih tanda baca. Cium. Jadi U ini. Bacanya? U. Huruf U ini. Zu. Nah, zu. Zu kalau tanda gini. Kalau za gini, perhatikan. Terus za, ni a. Zu. Zi. Zi di bawah i. Ini a, ini u, ini i. E nggak ada. Di Arab itu nggak ada e. Z nggak ada. Zo, o juga nggak ada. Di Arab itu nggak ada bacanya z, huruf e atau huruf o. Nggak ada. Yang L ada nggak? Ada L nih L. Jadi L mati L. Kalau la barisnya di mana? Atas atau di bawah? Perhatikan. L. Nah, barisnya di atas atau di bawah? Baris. Kalau a la. A, di atas atau di bawah? Di atas. Di atas. Kalau li Di atas. li di atas di bawah. Kan i lihat nih. Tanda bacanya di bawah i nih ya. Ini bukunya ayah ya. Kalau atas bacanya a. Anggapnya yang ini huruf ya. Kalau di bawah bacanya i huruf. Kalau tanda G ini bacanya Li. u. Oke. Nah, sekarang kita sambung ini huruf yang terpendal ini. Huruf apa? A. Ain. Ain. Wow. Wow. Za. Za. A. Ain. Wow. Za. Ain atau a. Nggak ada, udah dihapus. Udah dihapus. A. Ang. Wow mati itu. Nah, digabungkan. Gini cara gabunginnya. Nanti nulisnya gitu ya. Kosongkan di sini ya. Biar nggak tabrakan. Yang baik kamu. Tuh baris. Nih, nyambung ini. Ain ketemu wow, ini nggak ada titik ya, jangan sampai salah. Zu. Nah, a'udzu. Nah, tulisannya gimana? A. Kalau gini, kalau tulisan gini A aja. Tapi ketika dibacanya A, ya A sih A. Au, bukan U. Ini U ya, lihat nih ya. U. A, U, bukan AU, tapi au. Nah, gimana tanda bacanya? Ada kasih koma di atasnya. Au. Au. Kalau nggak ada koma, U. Ada koma di atas, au. Jadi au zubirob. Z.
Z. Z. AU. Ini za ada titik di atasnya. Ya. Zu, au. Ini ada titik ya. Au. Zu. Nih, lihat tuh. Hurufnya lucu ya. A'udzu. Nih, zu panjang, ada titik Z, ada titik di atasnya. Zu. Nah, selanjutnya bi. Ba. Ba kalau ketemu garis bawah bacanya B. B, garis bawah. Lihat nih garis bawah. Set. Ro baris atas bacanya Ro baris atas ro. ro tetap. Ini ada tanda tasdik. Tasdik itu tanda apa? Tanda mati. Bukan. Tanda ditekan. Ba-nya, ini huruf ba. Barisnya di mana? Barisnya di bawah. Nah, di bawah. Kemudian ada tanda tasdik seperti mahkota raja. Berarti ditekan ba-nya. B. 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 Kalau B ya udah nggak pakai ini. Tapi kalau B kan di bawah ya. Kalau dia pakai tasdik, namanya tasdik ya. Tasdik. Tasdik. Bacanya B. B. Nah, sekarang kita gabungkan B, ro, B, ro, B. Digabung gini. Lihat nih cara yang menggabungnya. Garis bawah B, ro, digabung biro, birob, bin, birob, birob, ada ba, birob, ada tasdik kan. Nah, sekarang kita tulis tulisan Indonesianya, tulisan Latinnya. Nih, sini tulisannya birobbi. Jadi birobbi gimana? B, I, B, terus birobbi. Rob, ra, birobbi. B-nya ada berapa kalau kayak gitu ditekan? Birobbi. Ada satu atau berapa? Harusnya nggak satu kan? Harus dua. Berarti birobbi. Kalau 100 FB-nya birob. Tapi kalau bilangnya birobbi, berarti B-nya dua. Nah, perhatikan nih, birobbi. B-nya dua kan? Terus baru huruf apa? Terakhirnya birobbi. B-nya dua. Ditekan kan? Kemudian huruf A, ada la, nih lihat nih, ada N, ada tanda tasdik, kemudian ada alif lagi, A, ada huruf sin. Sinnya baris mana? Atas atau bawah? Bawah. Kalau bawah bacanya? I. Ya, I, tapi hurufnya kan huruf apa itu? Sin. Kalau garis bawah bacanya si. Kalau baris atas sa. Kalau pakai angka 9 itu su. Nah, garis bawah. Nah, kalau digabungkan seperti ini ya, lihat ya. Ini alifnya di sini. Annas. La-nya digabung. Na-nya masuk. Ini barisnya atas ini. Masuk, tanda tasdik. Ini biar nggak dempet kan ini.
Terus naik lagi huruf alif. Huruf. Ya alif. Tuh naik. Kemudian ada huruf. Apa huruf apa ini? H. Ini loh. Sembarangan. Yang sembarangan. Hi. Oh, hi. Ini loh. Masa nggak tahu? Sa. Sa. Tapi kalau sa baris atasnya begini. Kalau ini baris bawah bacanya? Si. Nah. Tuh. Nah, bacanya Anas. Ya. Ini bacanya Nas. Ini ada A kan? Temu ada N, nun. Ini nun ya. Abatani nun. Anas. N-nya 2 kan? Karena ada tasdik kan? Nun. Nun itu huruf N. Nun. Anas. A. Kalau A-nya panjang nggak perlu didouble kan. Kasih tanda gini kalau dia panjang. Garis strip di atasnya. Set. Kemudian Anas. Ini baru Anna. Huruf apa lagi yang belum? S. Nah, S. Selesai. Nanti pakai penggaris terserah. Dah, sekarang kerjakan ya. Nah, dimulai dari sini. Tinggal dicontoh aja ya. Fokus. Ada 2. 1, 2, 3. Kan ada nih 1 Romawi, 1 Romawi, 2 Romawi, 3 Romawi. Ayo dikerjakan. 1 Romawi, 1, kemudian gambar 4. Oh, salah, yang angka 1-nya langsung di sini nih. Tuh, patah kan, ntar lagi putus nih. Boom, putus. Siapa yang putus kan? Ayah. Padahal Pak Adi yang udah kopek-kopek. Dah, tulis. Mau sholat dulu atau lanjut belajar? Sholat dulu ya, sholat dulu. Habis itu makan. Ya, oke guys, istirahat dulu. Isoma. Istirahat, sholat, makan. Lanjut. Gimana sakit? Apa yang tadi diinjak Pak? Ekornya? Enggak. Badannya? Oh, enggak ada. Makan aja. Oh. Ding dong. Pertama episode perdana.
kasih sudah menonton channel kami. Sampai jumpa di video